Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melakukan pembongkaran dan pemeriksaan motor starter. Nama saya Aditya Pertama dan rekan saya Aditya Mandala Putra. Baiklah, pertama-tama kita melepas baut pada magnet switch di terminal C30. Kita lepas kabelnya terlebih dahulu agar tidak terjadi kerusakan atau putus. Langkah selanjutnya kita lepas baut yang ada di magnet switch, yaitu mur 2 ini. Baiklah, kita lepas baut yang ada di starter komutator ini menggunakan kunci 8. Ulangi mana? Kamu salah kunci. Selanjutnya kita melepas starter drive housing assembly. Selanjutnya kita lepas brush springnya. Jika sudah dilepas, selanjutnya kita lepas set plate-nya. Langkah selanjutnya yaitu pengecekan pada magnet switch. Jika magnet switch dipencet lalu kembali dengan cepat, tandanya itu normal. Lalu kita coba. Dan magnet switch itu normal karena dia kembali dengan cepat. Pemeriksaan tahanan terminal 50 dan C menggunakan multicaster dengan settingan ohmmeter. Pastikan tahanan di bawah 1 ohm dan di situ terdapat 0,8 ohm. Tandanya terminal 50 dan C normal. Selanjutnya yaitu periksa hot point dari open circuit. Gunakan ohmmeter periksa tahanan antara terminal 50 dan body switch magnet. Oke, kita coba. Masa ini? Itu anu toh, cari Selasa apa penting? Selasa jadi Pak Sore penting Selasa. Sorry kalau Enggak apa-apa. Dewe kan Senin toh. Tahanan standar di bawah 2 ohmmeter. Nah, mangan Selasa itu Rabu kene iki. Nilainya yaitu 1,7. Tandanya terminal 50 dan body switch yaitu normal. Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan starter armatur. Periksa komutator dari open circuit. Gunakan ohmmeter. Periksa tahanan antara segmen dari komutator. Oke, kita coba. Pastikan tahanan standar di bawah 1 ohm dan di situ terdapat nilai 0,3 tahanan, berarti tandanya armatur normal. Yaitu periksa komutator terhadap massa ground. Gunakan ohmmeter periksa tahanan komutator dan dimasuk koil. Oke, kita periksa menggunakan ohmmeter. Dan di sini tidak terdapat arus, maka armatur tidak normal dan armatur koil juga tidak normal. Selanjutnya memeriksa diameter komutator. Gunakan jangka sorong, ukur diameter komutator diameter standar 28 mm.
diameter minimum 27 mm. Bila diameternya kurang dari minimum, ganti armatur. Oke, kita ukur menggunakan alat jangka sorong. Dan hasilnya yaitu 28 mm, dan standar dari komutator yaitu 28 mm. Artinya dia di standarnya masih normal. Langkah selanjutnya yaitu periksa starter yoke assembly, periksa field coil. Gunakan ohameter, periksa ketahanan antara kabel sikat field coil dan kabel utamanya. Tahanan standar di bawah 1. Bila hasilnya tidak sesuai dengan spesifikator, ganti yoke. Baiklah, kita akan mencobanya. Baiklah, di sini terdapat nilai 0,9 dan standarnya di bawah 1 mm. Tandanya field coil normal. Selanjutnya yaitu periksa field coil terhadap material ground. Gunakan Ohameter, periksa tahanan antara kabel sikat field coil dan body yoke. Bila hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi, ganti yoke. Tahanan standar lebih dari 10. Oke, kita coba. Tahanan di bawah 10, tandanya dia tidak normal karena standarnya yaitu lebih dari 10 ohameter. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pemasangan. Pertama-tama kita pasangkan dulu armatur ke starter drive lever. Lalu kita pasang starter pinion drive lever. Kita angkat terlebih dahulu. Selanjutnya kita pasang starter yoke assembly ke starter drive housing. Nah, berarti lah memanjang. Paskan cowakan pada starter drive housing. Balik, berarti tak coba bikin balik. Iya. Paham mana sing nomor ini? Dan langkah selanjutnya kita pasang flat pada bus housing. Kita. Ini plus ya gini. Lepaskan kabel negatif dari bodi starter dengan roda gigi pinion memanjang. Periksa bahwa roda gigi pinion berbalik. Oh, Mas maksud. Berarti lah tak eleknya memanjang. Langkah selanjutnya kita pasang terminal itu bus housing. Berarti balik ora. Kita coba iki balik ora. Iya kan dari bodi starter dengan roda gigi pinion memanjang. Lepas terminal. Lepaskan kabel main dari bodi starter dengan roda gigi pinion Lalu memanjang. kita pasang Kan dilepaskan. Sing dicepaskan iki. atau Karena bus housing. Enggak iki. Enggak toh. Kan kabel negatif ya iki kabel. Yang dicopot negatif. Konsep negatif apa iki? Dari bodi starter ya iki karo dengan roda gigi pinion memanjang. Tapi ini gambarnya iki. Nah, ini kan copot di generasi ngono. Kena iki mau copot jarang ngepek ning ngene. Jika bus spring sudah terpasang, selanjutnya kita pasang bus holder ini ke dalam bus spring. Bus holder sudah terpasang, langkah selanjutnya kita pasang starter komutator
Gunakan ohmmeter. Paskan ke cowakan tersebut, ke karet ini. Jika kombinator sudah terpasang, langkah selanjutnya kita pasang baut 8 ini ke dalam kombinator tersebut. Gunakan kunci T8. Selanjutnya periksa starter clutch hook assembly, periksa cara kerja, periksa bahwa roda gigi pinion terkunci saat diputar ke kiri. Jika sudah dipasang, selanjutnya kita pasang magnet switch ke Saat diputar ke kanan. starter tersebut. Usahakan magnet switch ini di terminal C menghadap kabel tersebut. Lalu masukkan kabel tersebut ke terminal C. Lalu pasang baut. Selanjutnya periksa starter loop assembly, periksa coil, gunakan ohmmeter, periksa tekanan antara kabel coil dan Kencangkan menggunakan kunci 12. Selanjutnya pasang mur yang terdapat dalam magnet switch di bawah. Menggunakan C10. Baik, yaitu penggambaran terhadap magnet starter sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu pengecekan pull-in. Pertama-tama copot terlebih dahulu mur yang ada di terminal 30 dan copot kabelnya. Langkah selanjutnya yaitu pengecekan pull-in coil. Kabel ini ditaruhkan ke ini dan ditaruhkan ke bodi starter. Yang selanjutnya min juga dan ditaruhkan ke terminal 30. Dan langkah selanjutnya yaitu kabel ini ditaruhkan ke positif baterai. Lalu kita tempelkan ke terminal 50. Jika pull-in-nya memanjang atau maju dan bisa dilepas dia kembali seperti semula, tandanya dia normal. Kita coba. Tandanya pull-in normal. Langkah selanjutnya yaitu pengecekan pull-in coil. Perangkaiannya sama seperti tadi. Bedanya kabel yang positif ditempelkan ke terminal 50. Jika sudah ditempelkan, lalu kabel yang negatif di terminal 30 dilepas. Dan jika pull-in masih memanjang, tandanya dia baik. Lalu kita copot. Selanjutnya yaitu pengujian motor starter. Pertama-tama kabel min ditaruh ke bodi starter. Dan langkah kedua yaitu kabel ditaruh ke positif baterai. Pasangkan kabel ke baterai yang plus ke terminal C, baut yang panjang. Langkah selanjutnya yaitu pasangkan lagi kabel ke plus baterai ke terminal 50. Kalau dia memutar, tandanya starter masih normal. Kita coba. Oke, dia mau berputar, tandanya starter normal. Oke, kita lepas.
Sekian dari kami atas penjelasan pembongkaran, pemeriksaan, pemasangan dan pembersihan. Jika ada salah kata kami mohon yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMK Muhammadiyah Blitar ingin melakukan pembongkaran dan pemeriksaan pada generator. Saya dan rekan saya, nama saya Aditya Pratama Dan saya Aditya Mandala Putra. ingin melakukan pembongkaran dan pemeriksaan generator. Baiklah, kita mulai pembongkaran terlebih dahulu. Pertama-tama kita bongkar terlebih dahulu baut mur 8 dan mur 10 1 buah dan mur 8 3 buah menggunakan kunci T8. Bisa kita nih? Wes, fuck. Wes toh. Nah. Selanjutnya menggunakan T10. Tiga. Area ini kita akan memeriksa press coil terhadap massa atau ground menggunakan multimeter. Kita buka. Periksa tahanan antara kabel sikat press coil dan body yoke. Selanjutnya kita yaitu penahan sikat generator pada 2 buah baut di dalam sikat generator. Dan salah dan. Nah, gua tau meriksa iki, lah iki lho jok body. Iki terminal salah toh? Ulang. Iki yang buat iki. Minggu. Nanti Kita tarik pelan-pelan agar karet tidak terlepas. ya salah kabel. Langkah selanjutnya kita lepas regulator pada alternator. Kita lepas 3 baut yang ada di dalam dan di luar. Lah iki aku dicek lagi. Iki. Ora anjing. Salah tadi. Begini yo. Mari ngono iki salah sorong. Kowe meriksa iki malah meriksa body. Salah tadi. Lah iya tak hapus. Endi mau ya? Ya kan Raiden ngomongnya kayak gitu. Malah meriksa body yang pertama. Hapus. Tapi meriksa itu. Langkah selanjutnya kita lepas baut atau skrup yang ada di sini, yaitu 4 skrup, yaitu generator holder. Aku dicek saksi saja. Body. Iya dan. Ini kita. Iya toh? Enak angkanya tadi. Iya nek. Tinggi loh. Iki enak. Tidak ada HPmu kotor aja. Gorengan Baterai HT. Baik, kita lepas generator holdernya. Selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan komponen pada generator, yaitu periksa panjang brus, gunakan jangka sorong, ukur panjang tonjolan brus. Standar panjang brus yang kelihatan 9,5 sampai 11,5 mm. Minimum panjang brus yang kelihatan 1,5 mm. Bila panjang tonjolan kurang dari minimum, ganti brus holder generator. Kita sekarang melakukan pengecekan atau pengukuran brus pengebagang sikat generator. Ya. Dari pengukuran panjang brus pada pemegang sikat generator, yaitu terukur 1 mm, dan standar minimum panjang brus yang kelihatan yaitu 1,5 mm. Jadi brus pemegang sikat generator ini
tidak standar dan harus diganti. Lakukan pengecekan atau pemeriksaan generator regulator assembly. A. Periksa kontinuitas. 1. Gunakan ohmmeter periksa kontinuitas antara terminal F dan B. Standar bila kutub positif dan negatif antara terminal F dan B diubah, maka ada kontinuitas pada satu arah tetapi tidak ada kontinuitas pada arah yang lain. Ayo kita coba cek. Kabel yang warna merah atau terminal F ditaruh di sini, dan yang B ditaruh di sini. Kita setting ke ohmmeter. Lalu kita balik, apakah ada arusnya? Nah, jika ada arusnya maka yang tidak sesuai spesifikasi, ganti regulator generator. Gunakan ohmmeter, periksa tahanan antara terminal F dan E. Standar bila kutub positif dan negatif antara terminal F dan E diubah, maka ada kontinuitas pada satu arah tetapi tidak ada kontinuitas pada arah yang lain. Bila kontinuitasnya tidak sesuai spesifikasi, ganti regulator generator. Kabel negatif ditaruh ke sini. Lalu kita balik. Dan ada arusnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa bila kontinuitas tidak sesuai spesifikasi, ganti regulator generator. Selanjutnya, periksa generator holder dengan rectifier. Periksa kontinuitas. Gunakan ohmmeter, periksa kontinuitas antara terminal positif dan setiap terminal rectifier. Standar bila kutub positif dan negatif antara terminal positif dan setiap terminal rectifier diubah, maka ada kontinuitas pada satu arah tetapi tidak ada kontinuitas pada arah yang lain. Bila kontinuitasnya tidak sesuai spesifikasi, ganti generator holder dengan rectifier. Kau yang cek. Jadi kita akan cek apakah dan di sini terlihat bahwa terdapat cuma satu arah, tidak ada arah yang lainnya. Berarti kutub positif dan negatif terminal positif dan setiap terminal rectifier diubah, itu normal. Dan selanjutnya tidak ada arus yang berada di yang lainnya, maka semuanya normal. Yang terakhir yaitu tidak normal karena terdapat dua arah yang lainnya dan tidak dengan satu arah. Dan selanjutnya, gunakan ohmmeter, periksa kontinuitas antara terminal negatif dan setiap terminal rectifier standar. Bila kutub positif dan negatif antara terminal negatif dan setiap terminal rectifier diubah, maka ada kontinuitas pada satu arah tetapi tidak ada kontinuitas pada arah yang lainnya. Oke, kita akan cek. Dan terlihat ada arus, maka kita balik. Dan tidak ada arus, maka rectifier ini normal. Maka kita coba yang satunya. Oke, ada arus, kita balik. Apakah ada arus? Ada. Ternyata rectifier yang tengah tidak normal. Tidak ada arus. Ayo kita balik.
Dan di sini yang tengah sama-sama tidak ada arus, berarti tidak normal. Kita langkah selanjutnya, apakah ada arusnya? Ada. Kita balik. Dan ada arusnya, berarti rectifier yang terakhir itu tidak normal. Ya. Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan tahanan pada rotor generator. Periksa tahanan, gunakan ohm-meter, ukur tahanan antara slip ringnya, tahanan standar 2,7 sampai 3,1, menggunakan settingan ohmmeter pada 20 derajat Celcius. Bila hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi, ganti generator rotor. Dan di sini kita bisa lihat yaitu hasilnya pengukuran tahanan pada rotor yaitu 3,4 sampai 3,5 dan standar dari tahanan rotor yaitu 2,7 sampai 3,1. Berarti rotor ini melebihi standar dari yang tidak sesuai. Bila hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi, ganti generator rotor. Selanjutnya, memeriksa diameter. Gunakan jangka sorong ukur diameter slip ring. Diameter standar 14,2 sampai 14,4 mm. 0,559 sampai 0,567 in. Diameter minimum 12,8 mm. Dalam kurung 0,504 in. Bila diameter luar melebihi nilai minimum, ganti rotor generator. Baiklah, kita akan melakukan pengecekan pengukuran menggunakan jangka sorong. Kita ukur dan kita kunci. Hasilnya yaitu 12,7 mm dan standar dari diameter minimum 12,8, dan bisa disimpulkan bahwa rotor yang ada di sini tidak sesuai dengan standar atau kurang dengan sesuai standar. Bila diameter luar melebihi nilai minimum, ganti rotor generator, dan di sini sudah mengurangi diameter pada rotor tersebut, berarti harus diganti. Kita akan melakukan pemasangan yaitu generator holder terlebih dahulu. Paskan lubang yang ada pada baut ini. Kita pasang 4 skrup. Ayo langsung. Atau baut. Nggak apa kok HP ini. Langkah selanjutnya kita pasang yaitu generator regulator. Yuk nyetekin di sini aku langsung Kita pasang yaitu 2 baut panjang dan 1 buah baut pendek. Ini nyapa toh? Nyapa? Ayo, 1, ayo 1, 2, 3. Selanjutnya saya akan memeriksa standar diok asli. Gunakan ohmmeter, periksa tahanan antara kabel sikat. Langkah selanjutnya kita pasang yaitu penahan pemegang sikat kawat. Ini kabel sikat, ini Paskan blus pada sikat kawat tersebut agar bisa masuk. Jangan sampai terbalik, yang panjang di atas dan yang pendek di bawah bautnya. Untuk baterai ini Cuk. Iya. Ngejelin Pak Sahri ya. Langkah selanjutnya kita pasang tutup pada generator. Pasang 3 buah baut yang tadi dan 1 buah baut 10. Cikun, enak kan? Transistor. Tapi ki lima nih tapi. Saya Dita Pembudi dan Rehan akan membuat video. Minta katanya. Oke. Mana kaki?
nek solderan. Cepet ya. Kena iki potel. Waduh sih betul. Nek enek sing alat nggo nyabut nang misal dete iki. Iya. Mepet banget. Baiklah, pembongkaran dan pemasangan telah selesai. Jika ada salah kata dan salah dalam pembongkaran, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.